Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Ya, sebelum saya buka, kita pimpin berdoa dulu. Silakan ketuanya memimpin. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Oke, kita untuk mengawali kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semua? Sehat. Semuanya masuk ya hari ini ya? Ya. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Seru. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana tawamu? Ini tawaku. Mana tawanya? Baiklah, biar lebih semangat, kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ayo berdiri dulu. Udah siap? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kembali silakan duduk. Siapa yang di rumah punya HP? Tunjukkan tangannya. Kebanyakan punya ya orang. Yang ada yang belum pernah pegang HP? Sudah. Biasa kalau dikasih PR sama Bapak Ibu guru, ada yang mencari jawabannya dari HP? Ada. Ya, kita memanfaatkan kemajuan teknologi, ya. Kita akan belajar tentang hidup di era digital. Apa itu kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial? Yang bahasa gaulnya adalah AI, ya. AI. Jadi, ini ada materi ajarnya. Kecerdasan artifisial AI. Ada yang sudah pernah mendengar kata AI? Sudah ya? Ada yang nggak suka robot? Tahu bagaimana sistem robot itu bekerja? Hah? Tidak. Tapi pernah lihat robot ya? Pernah. Kayaknya seru atau tidak robot itu? Seru ya. Kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau AI. Nih materi ajarnya kita bagi. Ya. Ini adalah pembelajaran baru buat kalian tentang apa itu AI. Ya, tapi kita sekarang belajar dulu apa itu AI dan contoh-contoh AI serta etika yang baik dalam penggunaan AI. Agar kita apa? Agar kita tidak salah dalam penggunaan AI.
Jadi menggunakannya harus dengan bijak ya, tidak sembarangan. Terus etika penggunaan AI yang tidak baik contohnya seperti apa? Ini ada contohnya nih. Misalnya nih. Apa? Menggunakan AI untuk menyontek tugas ya kurang S. Terus menyebarkan hoax, berita hoax ya. Kan ada hoax, orang tenanan itu bohong ya. Terus tidak asal-asalan mengupload gambar, video, foto yang tidak baik. Jadi harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan tidak boleh mengganggu hak ciptanya orang lain. Ya, itu juga tidak baik menggunakan data pribadi, memasukkan data pribadi dengan sembarangan. Jangan dengan mudah kalian memasukkan data pribadi kalian, misalnya nih nomor nomor kalau kalian nama kartu anak itu loh, ada yang punya nggak? Warnanya apa? Pink ya. Nah itu kan itu tertera nomor induk kalian, terus tanggal lahir kalian. Jadi jangan asal-asalan memasukkan data kalian ke internet ya, karena nanti bisa disalahgunakan. Nah, jadi kita tadi sudah belajar tentang apa? Pengertian kecerdasan artifisial atau AI. Ada contoh sederhana dari AI. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan? Tidak. Kalau tidak, sekarang kalian saya kasih tugas mengamati video. Nanti kalian jelaskan secara berkelompok. Apa yang kalian lihat dari video berikut ini? Informasi apa yang kalian terima dari video yang kalian simak? Oke, iklan ya, sebentar. Nih, saya bagi kertasnya. Tugas kalian secara berkelompok memperhatikan video yang Bu Guru tampilkan. Ya, terus nanti dituliskan informasi apa yang kalian dapatkan dari video yang Bu Guru tampilkan. Secara kelompok saja ya. Nah, satu kertas gak apa-apa di situ aja. Uji piring dari tumbuhan realistis. Lalu apa itu? Ya, pakai nama di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Motorola Edge 60 Pro, Edge of Intelligence. Sama-sama di sini. Sisi iklan. Untuk bersemangat, Biskuat 2 mg kalsium dan vitamin D. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI
AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Delmont yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, listening, planning, dan learning. Oke. Tadi ada apa? Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk segala aktivitas di. Selain itu, ada periksa penyakit yang diberi. AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka atau tidak penelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh bukan untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Delmont yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI. Apa itu? 4 teknik dasar pada AI.
Ya, silakan. Kelompok lain bisa mendengarkan. Nanti ditanggepin ya, kurangnya apa. Ya. Agak geseran. Ya, oke. Kami dari kelompok 3 akan memperlihatkan hasil kerja kelompok kami ya. Silakan. Satu-satu boleh. Ya. Pengertian kecerdasan artifisial secara umum. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan suatu sistem atau program komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan Ya, agak keras biar kelompok lain mendengar. seperti mengenal suara, melihat pemrosesan bahasa alami dan pengambilan keputusan. 4. Teknik dasar pada AI. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, learning. Oke. Contoh asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan ChatGPT. Rekomendasi film atau profil di Netflix dan e-commerce. Mobil otonom yang bisa mengemudi bidang pertanian untuk melihat perkembangan tumbuhan. Ya, oke. Itu tadi adalah contoh-contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kelompok 1 ada tanggapannya? Tidak. Kelompok 2 mau menanggapi? Oke, baiklah. Sudah bagus, sudah paham tentang AI ya, pengertian kecerdasan artifisial dan etikanya. Kelompok 3 sudah paham. Oke, nanti akan kita evaluasi bersama. Kita mau lihat dulu hasil dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ayo kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya. General AI atau IU mampu melakukan tugas intelektual apapun seperti manusia, masih dalam pengembangan. Super intelligence, kecerdasan yang melampaui kecerdasan manusia, masih teoritis. Contoh isu etika dalam AI, penggunaan AI untuk manipulasi opini publik, misalnya melalui TikTok atau bermedia sosial. Pengenalan wajah di ruang publik tanpa izin. Oke. Sudah? Oke. Ada tanggapan dari kelompok 3? Tidak. Ya, nanti bisa ditambah contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dijelaskan di video tadi ya. Misalnya untuk dunia kesehatan, tadi sudah melihat di dunia pendidikan, di dunia bisnis juga bisa digunakan dan dikembangkan. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 3 tadi. Oke, sekarang kelompok 2 sudah siap? Pengertian kecerdasan artifisial secara umum. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan suatu sistem atau program komputer untuk Learning. Terus, contoh AI kehidupan sehari-hari. contoh AI dalam kehidupan sehari-hari apa? Sistem visual seperti Siri, Google Assistant, dan Google Assistant, GPT. ChatGPT, ya betul. Terus apa lagi? Rekomendasi film atau produk di YouTube. YouTube. Ya, rekomendasi film atau video di YouTube. Apa lagi? Yang bisa mengerti sendiri. Pendeteksi wajah pada kamera. Ya, pendeteksi wajah pada kamera smartphone. Ya, sudah. Oke, teman-teman untuk kelompok
dunia pendidikan. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita terima bisa bermanfaat. Ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan, Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum